وبركاته. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين، واحفظ لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazaqa al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang terwujud dalam sikap,
hati-hati di dalam jalan hidup agar kita tidak melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sikap hati-hati ini akan melahirkan perilaku kita selalu mematuhi apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya masalah muslimin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Idul Adha kali ini kita masih berada di suasana pandemi COVID-19, namun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk mengucapkan kalimat syukur di dalam setiap keadaan. Dalam sebuah hadis disampaikan, idza amal itu qala alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalah. Jadi ketika kondisi senang, Rasulullah SAW dengan bersyukur mengucapkan kalimat alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalah. Kemudian idza amma yakrahu, ketika Rasulullah SAW melihat kondisi yang tidak menyenangkan, beliau masih tetap bersyukur. Qala alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di dalam berbagai keadaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita ada di hari yang istimewa, hari yang menunjukkan syiar dan kebesaran agama Islam ini, agama yang diturunkan ke muka bumi sebagai rahmat bagi semesta alam. Umat Islam di berbagai tempat, di masjid-masjid, di musola-musola, di lapangan-lapangan, di berbagai tempat yang lain berkumpul melaksanakan salat Idul Adha. Dan sesudah itu di antara kita yang berkesempatan memiliki kelebihan harta melakukan ibadah ini lewat kurban. Waktu penyembelihan lewat kurban sampai hari akhir, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, lewat kurban juga bisa disembelih pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Di era COVID-19 seperti ini, Majelis Ulama Indonesia memberikan tausiah, memberikan maklumat kepada masyarakat. Kita tetap menjalankan ibadah kurban, karena kurban itu adalah ibadah makhluk, ibadah yang bersifat hubungannya dengan kita penyembahan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga ibadah yang ditentukan aturannya secara terperinci. Masyarakat muslimin, di tempat lain sebagian dari saudara-saudara kita ada yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji. Hari ini pun ibadah haji tidak banyak jumlahnya. Kemarin yang ikut wukuf Arafah mungkin tidak lebih dari 1.000 orang. Padahal biasanya masyarakat dari berbagai penjuru dunia, umat Islam datang ke tempat situ, berduyun-duyun tidak kurang dari jutaan manusia ke sana. Tetapi karena kita masih di suasana COVID-19, pelaksanaan ibadah haji pun dibatasi. Berbagai rangkaian kegiatan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam, ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain termasuk juga penyembelihan hewan kurban, tidak bisa dipisahkan dari peristiwa sejarah masa lampau yang melingkupi sosok pemimpin umat manusia, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarga beliau. Nabi Ibrahim kita sebut sebagai manusia agung, Khalilullah, kekasih Allah, Rasul pilihan, teladan bagi umat manusia. Keagungan pribadi Nabiullah Ibrahim serta keluarga dan keteguhannya di dalam berjuang menegakkan kalimat tauhid, menegakkan dakwah untuk mengajak kepada tauhid, ketabahan dan keikhlasan beliau di dalam menerima ujian, mengantarkannya beliau menjadi manusia teladan. Allah menegaskan
posisi Nabiullah Ibrahim sebagai teladan sebagaimana firman-Nya, wa kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sesungguhnya ada suri Allah dan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Masyaallah muslimin, banyak pelajaran berharga yang seyogyanya bisa kita ambil dari sisi kehidupan Nabiullah Ibrahim bersama dengan keluarga beliau, dan ini harus selalu kemudian kita gali untuk kita ikuti. Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin. Beliau pemimpin bangsa, tapi juga pemimpin keluarga. Sebagai pemimpin keluarga, beliau sangat peduli terhadap kesinambungan generasi di masa yang akan datang, yang dapat melanjutkan estafet untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai kebenaran. Inilah yang tercermin dari doa Nabiullah Ibrahim yang seharusnya menjadi doa kita. Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Cita-cita untuk mempunyai anak keturunan yang saleh seperti yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim seharusnya juga menjadi cita-cita kita semua. Sebaliknya, kekhawatiran terhadap lahirnya generasi yang rusak pun sudah seharusnya menjadi kekhawatiran kita. Terlebih bila kita melihat tantangan kehidupan saat ini yang semakin kompleks. Kita melihat ada banyak kasus-kasus kerusakan moral seperti perzinahan, perkosaan, perkelahian, tawuran, pencurian, kecanduan narkoba, dan berbagai kasus kriminal lainnya yang dilakukan tidak hanya oleh generasi muda, tetapi juga melibatkan berbagai tingkat usia. Hal ini tidak hanya terjadi di kota, tapi juga di desa-desa. Ada satu berita yang baru-baru ini dan cukup mengejutkan dan diendus oleh media. Ada 240 anak SMA di Jepara meminta dispensasi menikah karena terdahulu buat hamil duluan, padahal dia masih usia sekolah SLTA. Berita seperti ini, barat gunung es, di belakangnya bisa jauh lebih besar. Semua ini adalah akibat adanya perilaku bebas. Bahkan bebaskan prostitusi menggunakan bentuk baru dengan model prostitusi menggunakan jalur online yang kita sebut sekarang dengan daring dalam jaringan. Dan para pelakunya pun bervariasi, ada pelajar, bahkan ada mahasiswa, karyawati, dan artis kaum. Banyak orang tua yang kurang menyadari tantangan ini karena terlalu dalam kesibukan mencari nafkah yang memayahkan. Terkadang orang tua tidak menyadari dan tidak mengetahui jika anaknya terseret dalam arus kehidupan yang besar. Kasus narkoba di negeri ini sudah dinyatakan sebagai darurat. Data menunjukkan pengguna narkoba mencapai 4 juta dan 22% penggunanya adalah remaja. Hari-hari ini putra-putra kita, karena di suasana COVID-19 diberikan kesempatan untuk belajar di rumah dengan sistem daring, kita juga harus waspada, ikut mengawal putra-putri kita. Ternyata apa? Fasilitas yang diberikan dalam daring itu yang digunakan adalah HP Android. Nah, inilah yang harus kita awasi. Jangan sampai putra-putri kita yang masih kecil, khususnya yang masih SD, setelah kemudian memanfaatkan HP-nya untuk belajar daring, nah, digunakan untuk membuka objek-objek yang lain yang ada di dalam HP itu, khususnya pornografi. Dampak pornografi tidak ringan, itulah sebabnya kita semua harus waspada, ikut memantau putra-putri kita yang berkesempatan belajar daring menggunakan HP di rumah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, satu hal yang harus kita ingat bahwa anak merupakan anugerah sekaligus amanah. Sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap orang tua harus mensyukuri kehadiran anak bagaimanapun keadaannya. Sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran anak tidak boleh disia-siakan.
Anak harus dididik dengan sebaik-baiknya sehingga akan menjadi generasi penerus yang tangguh, yang dapat melanjutkan estafet untuk memperjuangkan tegaknya nilai kebenaran di masa yang akan datang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga dari api neraka. Ketika kita abai di dalam memberikan pendidikan kepada putra-putri kita, maka hal ini tidak saja akan menjadikan beban pertanyaan di akhirat yang harus kita pertanggungjawabkan, namun bisa saja kekeliruan kita di dalam mendidik anak akan menjadi bencana di dunia. Banyak orang baik-baik dibikin repot oleh kenakalan anaknya karena salah di dalam berikan pendidikan. Cinta orang tua kepada anak yang salah dengan membiarkan anak tidak memperoleh pendidikan yang baik bisa menjadi bencana. Itulah Allah juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh-musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ini adalah warning dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berhati-hati memperhatikan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, untuk bisa melahirkan generasi yang saleh, tentu yang harus berusaha menjadi orang saleh adalah kita sendiri. Kita sebagai orang tua harus berusaha menjadi saleh sebelum kita bercita-cita menjadikan keluarga kita keluarga yang saleh. Sangat jarang orang tua yang mendapatkan anak saleh sementara ia sendiri tidak berusaha menjadi saleh. Hal ini karena untuk mendidik anak harus dimulai dengan keteladanan dan terciptanya lingkungan yang kondusif, khususnya di dalam keluarga. Keluarga yang bobrok akan sulit melahirkan generasi yang baik, karena bagaimana mungkin orang tua mendidik anaknya dengan baik kalau dia sendiri tidak bisa memberikan contoh menjadi yang baik. Maka membentuk lingkungan keluarga yang baik adalah mutlak harus kita lakukan, dan yang ulang-ulang kita lakukan adalah kenalkan anak-anak kita dengan Allah. Kenalkan anak-anak kita dengan tauhid sejak dini. Tanamkanlah akidah yang kuat kepada putra-putri kita. Ajarilah anak-anak bahwa hidup ini ada yang selalu mengawasi kita. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Sehingga sejak dini anak-anak kita sudah terbiasa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Kemudian Rasulullah SAW juga menuntut kita, ajarilah anak untuk menjalankan sholat. Jangan sampai kita punya anak tidak bisa melaksanakan sholat. Berikan contoh anak itu melaksanakan sholat sejak dini, seperti Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan kepada kita di dalam sabdanya, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wa dribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Wafarriqu bainahum fil madaji." Rasul mengingatkan perintah anak-anak kalian untuk menunaikan sholat saat mereka sudah menginjak usia 7 tahun. Dan pukullah ketika usia 10 tahun tidak melaksanakan sholat. Memukul itu bagian dari pendidikan. Tentu ini menunjukkan bahwa ketika usia 10 tahun sudah harus ada penegasan keras agar putra-putri kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian pisahkan tempat tidurnya di antara mereka ketika sudah masuk usia itu. Berikutnya, masyarakat muslim, berilah atau didiklah anak kita untuk bisa membaca Al-Quran. Barangkali di antara kita mungkin belum berkesempatan bisa belajar baca Al-Quran. Jika demikian, titipkanlah putra-putri kita di taman pendidikan Al-Quran, dan insya Allah Masjid Rawdatul Falah akan menyediakan fasilitas untuk pendidikan itu. Semoga cita-cita ini akan terwujud. Jangan sampai kita punya anak tidak bisa baca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Berikutnya, masyarakat muslimin, didiklah anak-anak kita dengan pendidikan agama. Minimal hal yang pokok mengerti, yakni
Jangan sampai kita punya anak tidak mengerti tata cara sholat yang benar, tata cara bersuci yang benar, tidak mengerti mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian di dalam kehidupannya tidak tertuntun dengan nilai agama. Kenalkan anak kita untuk cara mencari rezeki yang halal, dan sejak dini berikanlah anak kita dengan rezeki yang halal, jauhkanlah dari rezeki yang haram. Kemudian didiklah anak-anak kita dengan akhlak Islam, sehingga anak kita mempunyai unggah-ungguh tata krama budi pekerti. Karena Rasulullah SAW menegaskan di dalam sabdanya, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah dengan adab. Adab itu adalah sama dengan akhlakul karimah. Adab mengajari kita unggah-ungguh tata krama kepada Tuhan kita, tata krama kepada Allah, tata krama kepada Rasulullah SAW, tata krama kepada sesama Muslim, tata krama kepada orang tua, tata krama kepada tetangga, tata krama dengan saudara, tata krama dan teman. Itulah bagian dari ajaran adab Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan adalah rezeki yang halal. Carilah rezeki yang halal untuk putra putri kita, karena rezeki yang halal akan mengantarkan kebaikan kepada keluarga kita. Ketika kita sembrono di dalam mencari rezeki, kemudian kita mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, mungkin kita bisa berkelimangan dengan harta, tetapi harta tidak ada manfaatnya bagi keluarga kita, lebih di akhirat nanti. Rasulullah SAW menyampaikan, "Innahu la ya'kulu lahmal nabata min suhtin illa kanat innahu nar." Sesungguhnya daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka adalah tempatnya. Dan makanan yang haram pun akan berdampak pada tumbuhnya sel-sel tubuh yang dikembangkan dari sesuatu yang haram. Tentu akan melahirkan pengembangan sel. Di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom, di dalam kromosom ada DNA, dan DNA itu yang menentukan sikap dan perilaku kita, dan sikap yang akan kita turunkan pada generasi berikutnya. Jika itu semua disusun dari sesuatu yang tidak halal, saya yakin hasilnya juga tidak baik bagi perkembangan kejiwaan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ini suasana Covid, saya tidak akan memperpanjang khutbah ini, tetapi satu hal sebelum mengakhiri khutbah, kami ingin mengajak kepada para jamaah kaum muslimin muslimah agar kita selalu berusaha mengambil hikmah dan belajar dari bulan hari ini secara maksimal. Dan marilah kita memposisikan diri masing-masing sebagai orang tua. Marilah kita belajar menjadi orang tua yang baik. Sebagai anak, marilah kita menjadikan anak-anak yang baik. Sebagai pemimpin dimanapun kita berada, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Marilah kita menjadi orang yang bisa melaksanakan amanah. Kalau kita menjadi rakyat, jadilah kita rakyat yang baik, rakyat yang faham tanggung jawabnya sebagai rakyat. Paling akhir, pemerintah kita sudah membuat kebijakan yang longgar di suasana Covid ini. Itu semua karena pertimbangan ekonomi yang dijadikan acuan oleh pemerintah kita. Tetapi tidak berarti Covid-19 ini sudah pergi dari lingkungan kita. Oleh sebab itu, di kesempatan ini saya menyerukan kembali bahwa Covid ini belum pergi. Kita masih harus bersikap hati-hati. Berhati-hati menghadapi bahaya adalah ajaran agama kita. Jadi agama kita itu tidak hanya mengajari bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menyembah kepada Allah, bagaimana kita salat, tidak hanya itu, tetapi agama kita juga mengajari bagaimana kita menghindarkan diri dari bahaya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, la dharara wa la dirar, tidak boleh ada bahaya baik pada diri sendiri maupun bahaya pada orang lain. Karena itulah di dalam kaitannya dengan kita menyikapi bahaya COVID-19,
yang sewaktu-waktu bisa mengintai kita sesuai dengan kaidah ad-darar yudfa'u biqadril imkan, bahaya harus kita cegah sedapat mungkin. Maka marilah kita taati protokol COVID-19 ini. Itulah sebabnya hari ini kita sholat pun, walaupun sudah biasanya kalau kita sholat itu disampaikan sufufakum, kita disuruh rapat dan luruskan shaf, tetapi karena adanya COVID-19 maka kita mendapatkan dispensasi sholat yang semestinya rapat shafnya sekarang boleh ada. Dispensasi itu pun adalah bagian dari kita menghindarkan diri dari bahaya. Yang kedua, kita membiasakan cuci tangan, dan ternyata ajaran Islam mengajarkan kita mencuci tangan dengan baik. Cuci tangan dengan sabun, insya Allah dengan upaya-upaya ikhtiar itu Allah akan menjauhkan dari bahaya. Akhirnya, terakhir kalinya dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, Rasulullah SAW juga mengajari kepada kita ikhtiar batiniyah. Ikhtiar batiniyah adalah berdoa sekaligus memohon ampun kepada Allah, dan tidak kalah lagi adalah bersedekah, karena Rasul menyampaikan bagi istaqah fa innal bala la ya'khudhuha. Bergegas-gegaslah kalian dengan sedekah karena bala tidak akan melewati sedekah. Insyaallah dengan upaya ini kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Wa qur rabbi warhamna anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa nasara al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadil hajat ya ghafurul dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa qina wa iyyakum syarra masa'ib dunya wad din. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqwa wa su'il qada' wa syamatatil 'ada.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشرك المختلفة والشتائم والمحن ما ظهر منها وما بطن من الذين في هذا خاصة وكل نسلم عن انك على كل شيء قدير. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات النور وتجد الفاحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وازواجنا وذريتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بالعقاب يا معين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون وتذكرون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.